Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Profesor Dr. Saleha Sungkar yang kali ini ingin berbagi tips mengenai tips kesehatan jamaah haji. Dalam hal ini adalah persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Kenapa kita harus bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka beribadah haji? Bukankah kita sudah sering bepergian? Apa yang istimewa dari ibadah haji ini? Ibadah haji adalah ibadah fisik yang juga memerlukan ketangguhan fisik dan mental. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan kondisi fisik dan mental kita. Kenapa harus bersiap-siap? Karena ibadah haji itu melelahkan. Dan pada waktu yang sama, 1 juta atau bahkan 2 juta orang berkumpul pada waktu yang sama di satu tempat. Sehingga orang akan banyak berkerumun dan di situ penularan penyakit akan mudah terjadi. Kita lihat sekarang satu persatu. Perjalanan untuk ke Tanah Suci diawali dengan kita berangkat ke bandara, kemudian kita terbang menggunakan pesawat terbang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Di pesawat terbang itu cuaca dingin karena AC-nya memang diset untuk dingin. Oleh karena itu selama di perjalanan dengan pesawat terbang kita harus minum hangat, menggunakan mantel dan menggunakan kaos kaki. Jadi di dalam tas kita, tas kecil yang kita bawa masuk ke dalam pesawat, kita harus menyiapkan mantel dan kaos kaki. Di pesawat terbang terjadi perubahan tekanan udara, terutama ketika pada saat mulai terbang dan ketika mendarat. Oleh karena itu, pada mereka yang batuk pilek akan mengalami perubahan tekanan udara ini dan timbul nyeri telinga. Nyeri telinga ini kadang bisa bersifat hebat sekali sehingga sangat mengganggu jamaah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi nyeri telinga akibat perubahan tekanan udara di pesawat terbang, maka jamaah yang pilek harus minum obat flu 1 jam sebelum terbang atau 1 jam sebelum mendarat. Kemudian, siapkan obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini berfungsi melonggarkan saluran dari hidung ke telinga dan ini dapat mengurangi nyeri telinga. Sesampainya di bandara, kita akan mendarat di Bandara Jeddah, akan dilakukan pemeriksaan imigrasi. Nah, di sini kita bisa melihat jamaah dari berbagai negara berkumpul dan menunggu antrian untuk diperiksa imigrasi. Tahun ini cuaca panas, sehingga pada saat menunggu jangan lupa kita harus banyak minum. Ya, jangan khawatir. Kalau banyak minum ini akan menjadi banyak pipis. Jangan khawatir, karena udara yang panas itu akan menguapkan cairan dari tubuh kita. Demikian juga dengan keadaan kelembapan yang kering. Jadi jangan takut banyak minum. Kalau toh terpaksa harus ke toilet, toilet di bandara itu banyak. Jadi kita nggak perlu takut. Ya. Kemudian sambil menunggu lakukan gerakan-gerakan ringan supaya badan menjadi bergerak dan tidak kaku untuk mengalirkan agar sirkulasi darah menjadi lebih baik. Di Mekah dan Madinah, agar kita selalu sehat, hindarkan aktivitas yang tidak perlu. Ini terutama bagi ibu-ibu. Ibu-ibu begitu sampai di Madinah atau di Mekah, itu di sebelah hotel, di dekat masjid, banyak sekali yang berjualan. Mulai dari toko-toko sampai dengan kaki lima. Walaupun sekarang kaki lima sudah banyak yang ditiadakan. Nah, ibu-ibu ini kalau pulang dari masjid, sesudah sholat, belanja dulu. Belanja dulu, kemudian baru masuk ke hotel. Nah, ini akan menghabiskan energi. Jadi kalau mau belanja, sebaiknya menjelang pulang. Atau kalau toh mau dicicil belanjaannya, jangan banyak-banyak dan jangan buang waktu untuk berbelanja.
Atur aktivitas supaya seimbang. Aktivitas dan istirahat ini harus seimbang, harus banyak makan sayur dan buah, banyak minum zam-zam, dan jangan lupa minum susu agar tubuh kita selalu kuat. Jerigen zam-zam bisa dilihat di sini, di jerigen zam-zamnya ini ada gelas yang ditutup, yang ditengkupkan, ya, ditandai dengan warna hijau, tanda panah hijau. Jadi kita ambil gelas minum ini, kemudian ambil air, ya. Sesudah selesai minum, kita masukkan ke lubang tempat penyimpanan gelas yang berwarna merah. Di sini kita lihat panah merah yang menunjukkan ke arah bawah. Tapi karena jamaah ini sedemikian banyaknya, kadang-kadang sesudah minum, gelas tadi ditumpuk lagi di tempat yang hijau. Oleh karena itu, sebelum kita minum, cek dulu gelasnya apakah basah atau kering. Kalau basah berarti itu bekas diminum orang. Atau kita angkat, tumpukan gelasnya, ambil yang di tengah-tengah. Insya Allah kalau yang di tengah-tengah itu belum dipakai sehingga aman untuk kita pakai. Pada saat puncak ibadah haji, ini membutuhkan stamina yang luar biasa. Kenapa? Pada puncak ibadah haji ini yang akan berlangsung selama 5 hari, kita kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Dari hotel, kita berangkat ke Arafah tengah malam. Kemudian kita masuk ke tenda Arafah. Di sana suasananya sangat tidak nyaman. Ya. Kemudian selesai dari Arafah, kita akan ke Musdalifah. Kalau di Arafah kita bisa tidur di tenda, di Musdalifah tidak ada tenda. Jadi kita hanya tidur menggunakan alas tikar yang kita bawa atau disediakan oleh panitia. Di situ banyak kendaraan berlalu lalang sehingga banyak asap motor. Kendaraan tersebut adalah bis yang mengantar jemput jamaah dari Musdalifah untuk ke Mina. Kita dapat lihat pada gambar ini jamaah yang sedang duduk atau berbaring di lapangan Musdalifah. Orang sulit tidur di sini karena suasana yang hiruk pikuk. Kemudian dari Musdalifah kita bisa langsung ke Mina. Ya. Dari Mina kemudian melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini kita tawaf bersama-sama. 2 juta orang berkumpul di Masjidil Haram. Dan subhanallah, Allah sudah mengatur bagaimana kita melakukan tawaf ifadah sehingga dengan sendirinya tawaf ifadah itu tertib, bergiliran, bergantian sehingga semua orang dapat melakukan tawaf ifadah dengan baik. Meskipun demikian, tawaf ifadah ini sangat melelahkan karena orang berkumpul sangat padat, kita stres, lelah, mau sewa kursi roda mahal. Ya. Oleh karena itu, pada keadaan saat puncak ibadah haji ini, kita akan merasa lelah, stres, dan emosi yang tinggi. Dengan demikian, kita harus banyak bersabar, jaga kebersamaan, banyak istirahat, sedapat mungkin kalau ada kesempatan istirahat, berbaringlah, supaya kita bisa melakukan istirahat dengan baik. Di Mina, kita akan menginap di tenda. Tendanya tidak bagus, alas tidurnya hanya kasur tipis. Kalau mau ke toilet, mengantri panjang, terutama di bagian ibu-ibu, karena ibu-ibu kalau ke toilet itu lama. Ya. Jadi orang malas minum. Kenapa? Supaya tidak bolak-balik ke toilet. Akibatnya akan terjadi kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan, tenggorokan itu kering. Kalau tenggorokan kering,
akan mudah luka. Tenggorokan luka, terjadilah batuk, kemudian demam. Oleh karena itu, kita harus banyak minum. Jangan takut ke toilet. Seperti tadi telah saya katakan sebelumnya, udara panas dan kelembapannya rendah sehingga udara kering. Udara yang kering dan suhu yang tinggi memerlukan kita atau mengharuskan kita untuk banyak minum. Di Mina, segala sesuatu ngantri. Ke toilet ngantri, makan ngantri. Dan makannya ini dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga kita tidak bisa mengatur menu. Nah, dapat terjadi jamaah tidak cocok dengan menu yang disajikan Arab Saudi. Oleh karena itu, jangan malas makan kalau menunya tidak cocok. Telen aja. Di sini makan adalah kewajiban. Wajib makan. Jangan lupa makan buah. Tidak boleh malas makan karena tidak cocok menunya. Pada saat melontar jumroh, kondisinya padat, melelahkan, dan membuat kita stres. Jalan dari tenda untuk ke lontar jumroh itu jauh. Jadi jalannya betul-betul melelahkan. Pada keadaan ini, jamaah dapat terlepas dari rombongan, nyasar. Kalau udah nyasar ini, tentu akan lelah, kurang makan, kurang minum, stres, dan jamaah dapat sakit. Ya. Masalah lainnya adalah mobil antar jemput telat karena macet. Pada waktu tawaf dan sa'i, upayakan membawa botol plastik kecil untuk mengambil zam-zam. Sehingga kalau kita ingin minum, maka botol kecil itu sudah ada di tangan kita dan siap kita untuk minum. Usahakan 1 kali putaran tawaf atau 1 kali melakukan sa'i kita minum. Ya, sekali lagi jangan takut kepengen pipis. Karena udara yang kering, udara yang panas itu membuat cairan tubuh kita menguap. Jadi kita harus minum. Ya. Hindari kerumunan yang padat. Kalau padat, kita mau masuk tawaf, tunggu agak kosong sedikit. Demikian juga kalau sa'i. Bila perlu, minta bantuan mutawif untuk menggunakan kursi roda. Kemudian setelah semua selesai, untuk kegiatan rangkaian haji ini akan diakhiri dengan tahallul. Tahallul adalah memotong sebagian rambut atau mencukur gundul. Bagi mereka yang ingin mencukur habis rambutnya atau dicukur gundul, bawalah pisau cukur sendiri. Jangan menggunakan pisau cukur secara bergantian karena dapat menularkan penyakit. Oleh karena itu, siapkan pisau cukur sendiri dan pisau cukur itu bukan untuk dipakai bergantian. Hal lain yang perlu diperhatikan khususnya pada perempuan adalah haid atau menstruasi. Haid adalah keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir rahim. Siklus haid biasanya 25-32 hari dan lama haid biasanya 3-8 hari. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada saat haid adalah tawaf, salat, dan puasa. Ada lagi satu jenis lain yang kita sebut istihadah. Istihadah ini adalah menstruasi palsu. Ini adalah darah yang keluar di luar pola haid. Misalnya pada orang yang sakit. Pada orang yang menstruasinya lama sampai lebih dari 2 minggu. Jadi batasan istihadah adalah haid yang keluar darahnya lebih dari 2 minggu.
Pada keadaan istihadah, kita boleh melakukan ibadah, sholat, dan tawaf. Tetapi harus menjaga kebersihan. Jangan sampai tembus dan jangan sampai mengotori tempat duduk. Jadi harus sering-sering mengganti pakaian dalam kita, mengganti pembalut yang biasa digunakan pada waktu haid, itu harus sering supaya tidak bocor dan mengotori. Bagaimana kita mengatur haid? Jika haid diperkirakan tidak bersamaan dengan wukuf dan tawaf ifadah, biarkan haid datang secara alamiah. Tidak perlu menggunakan obat apapun, biarkan haid. Tetapi tentu jamaah tidak ingin kalau sudah ada di tanah suci tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat, tidak bisa mengerjakan amalan-amalan lain yang tidak boleh dilakukan pada saat haid. Oleh karena itu, maka bagi mereka yang ingin menunda haid, maka kita harus mengaturnya dengan minum obat penunda haid. Caranya adalah kita harus mencatat haid. Paling tidak 3 bulan sebelum keberangkatan ke tanah suci. Ya, kita catat, kita perhatikan tanggal berapa kita haid. Lalu kalau kita sudah mendapatkan tanggalnya, kita perkirakan. Kita perkirakan haid kita itu kapan dan seberapa lama sebelum berangkat ke tanah suci. Ya. Jadi kalau sebelum berangkat kita tidak ingin haid dan selama penyelenggaraan haji kita tidak ingin haid, 2 minggu sebelum berangkat ke tanah suci kita minum obat penunda haid. Obat penunda haid ini macam-macam mereknya. Ada Provera, ada Endometril, ada Primolut. Ya, nah ini diminum 2 kali sehari, 2 minggu sebelum haid. Ya. Ini diminum terus sampai kita pulang ke Indonesia. Jadi dibutuhkan kira-kira 40 tablet yang mesti kita bawa ke tanah suci. Bahkan ada yang perlu membawa 60 tablet. Pemilihan obat konsultasikan dengan dokter kandungan. Sekaligus berkonsultasi kapan obat harus diminum. Bila minum obatnya ini agak terlambat, yaitu 1 minggu sebelum haid, ya, maka obat diminum 3 kali sehari. Untuk mengatur haid ini, kapan kita harus minum obat, konsultasi dengan dokter Armina atau dengan dokter kebidanan dan kandungan, obstetri dan ginekologi. Efek samping obat penunda haid adalah spotting atau keluar bercak-bercak darah. Nah, ini termasuk istihadah. Jadi, orang boleh beribadah. Bila terjadi spotting, dosis obat dinaikkan 3-4 kali sehari. Namun sebelum menaikkan obat, apabila ini terjadi di Arab Saudi, konsultasi dulu dengan dokter Armina. Jangan kita menaikkan obat tanpa berkonsultasi. Obat penunda haid memiliki efek samping. Mual, pusing, orang jadi mudah tersinggung, orang jadi merasa sedih, jerawat, dan berat badan bertambah. Ya, tapi tidak semua orang mengalami efek samping ini. Ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu, tidak banyak, dan tidak terlalu mengganggu aktivitas jamaah. Berdasarkan apa yang tadi saya uraikan, maka kita harus mempersiapkan diri sebelum berangkat, yaitu periksa kesehatan termasuk gigi. Periksa gigi ini sering terlupa, sehingga pada saat jamaah pergi haji, ada jamaah yang sakit gigi. Nah, ini repot cari dokter gigi di Arab Saudi.
Karena rumah sakit biasanya berkonsentrasi ke penyakit-penyakit stroke, demam, diare, tidak berkonsentrasi pada gigi. Jadi periksalah kesehatan termasuk gigi. Lalu latihan jalan kaki 1-2 jam sehari. Karena nanti kita akan banyak sekali berjalan. Keluar dari hotel untuk menuju masjid itu perjalanannya jauh, 1-2 kilometer. Ya. Walaupun masjid itu ada di halaman hotel. Tapi karena hotelnya sedemikian besar, masjidnya sedemikian besar, maka kita akan berjalan jauh. Kemudian kita harus latihan relaksasi. Coba buka YouTube Anda, di situ banyak sekali panduan-panduan relaksasi. Atau buka juga panduan di pesawat terbang, di situ diajarkan cara melakukan relaksasi. Atur kebiasaan makan dan minum dari sekarang. Biasakan makan dan minum dengan pola 4 sehat 5 sempurna. Kita makan telur, daging, sayuran, minum susu, buah, dengan mengatur dalam berbagai variasi. Kemudian catat haid, karena data ini diperlukan pada waktu kita akan mengatur haid. Jangan lupa bawalah sepatu atau sendal yang nyaman, karena kita akan berjalan jauh, kaki kita akan merasa nyeri atau lecet kalau menggunakan sendal atau sepatu yang kurang nyaman. Ya. Bawa botol minum yang kecil aja untuk kita bawa ke dalam masjid untuk mengambil zam-zam dan untuk kita minum sendiri. Jangan lupa bawa obat-obat pribadi karena jamaah biasanya usianya lebih dari 50 tahun. Ada yang sakit diabetes mellitus, ada yang sakit asma, ada yang sakit jantung, ada yang rematik, dan lain-lain. Nah, obat pribadi ini mohon dibawa sendiri. Kok bawa obat sendiri? Iya, karena Dokter Armina nggak tahu Anda sakit apa. Obat yang disediakan oleh Dokter Armina adalah obat-obat yang umum terjadi untuk penyakit-penyakit pada saat di Arab Saudi. Dan jika Anda memiliki penyakit tertentu, beritahu Dokter Armina. Persiapan sebelum berangkat, ya, apa yang saya sampaikan ini boleh dibawa dari Indonesia, tapi bisa juga dibeli di Mekah atau di Madinah. Kalau tidak mau repot, beli dari sini, beli saja nanti di Mekah atau di Madinah. Yang pertama adalah sunblock untuk wajah, untuk menghindari paparan sinar matahari. Ya, pakai tipis-tipis saja di wajah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian gunakan vaselin untuk telapak kaki, supaya telapak kaki tidak pecah-pecah. Hati-hati, vaselin ini licin. Jadi kalau mau pakai vaselin sebelum tidur. Jangan pakai vaselin terus jalan. Nanti bisa kepleset. Ya. Gunakan pelembab kulit yang populer dengan body lotion. Ya. Sesudah mandi, pakai body lotion seluruh tubuh. Pakai juga pelembab bibir. Pelembab bibir ini namanya kalau bahasa Inggrisnya moisturizer, bukan lip gloss. Kadang-kadang orang keliru disuruh bawa pelembab bibir yang dibawa lip gloss. Lip gloss itu membuat bibir kita berkilau-kilau seperti habis makan gorengan. Karena memang pelembab bibir ini berminyak. Beda dengan pelembab. Kalau pelembab tidak membuat bibir kita berkilau-kilau. Ya. Kemudian kalau mandi, pakai sabun yang mengandung pelembab. Pakai sabun hotel boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik sabun kita upayakan bawa sendiri yang betul-betul mengandung pelembab. Terus sabun hotel buat apa dong? Sabun hotel kita pakai untuk mencuci pakaian. Karena biasanya ibu-ibu itu suka mencuci pakaian dalam,
sambil mandi, ya. Nah, pada saat mencuci pakaian ini jangan pakai deterjen. Karena kalau pakai deterjen, tangan kita menjadi kering dan mudah lecet. Jadi kalau mencuci pakaian, gunakan sabun mandi. Demikian para jamaah sekalian, sekedar pembekalan apa yang harus kita siapkan untuk menjalankan ibadah haji. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.